Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basirun. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Baiklah, mari kita bedah masing-masing. Diawali dengan wa aqimus sholata. Kita tahu di ayat 110 ini merupakan sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat atau jumlah. Wa aqimus sholata ini merupakan jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Bagaimana penjelasannya? Mari kita mulai dari wa aqimu. Wa aqimu artinya dan dirikanlah. Wawu di sini adalah wawu istinafiyah, wawu yang menunjukkan bahwa ini adalah awalan kalimat yang baru. Sedangkan aqimu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah. Mabni tetap atas hasfun nun dengan dihilangkannya nun. Dan wawu di aqimu merupakan wawu jamaah yang menunjukkan fa'il atau pelakunya banyak. Kalau kita perhatikan, aqimu ini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah yang kalau kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, aqama, yuqimu, iqamatan, muqimun, muqamun, aqim, la taqim. Sedangkan ketika kita mentasrif secara lughawi, yang tentu saja di situ karena fi'il amr, maka dari mukhatab, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, aqim, aqima, aqimu, aqimi, aqima, aqimna. Karena aqimu merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya di situ dhamir antum atau kalian semua. Sedangkan as-sholata merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. As-sholata diterjemahkan dengan sholat, sehingga kita paham kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena as-sholata merupakan maf'ul bih. Dan maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, salah satu isim-isim yang nasab, dan tanda nasabnya terlihat di situ harokat fathah di bagian akhirnya. Kalimat berikutnya adalah wa atuz zakata. Ini adalah jumlah ma'tufah, dia jumlah yang mengikuti dengan yang sebelumnya karena di situ ada huruf wawu yang merupakan wawu atof. Sedangkan atu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah matuf terhadap kata kerja perintah sebelumnya, yakni aqimu. Sedangkan az-zakata merupakan maf'ul bih, diterjemahkan dengan zakat. Wa atuz zakata artinya dan tunaikanlah zakat. Kalimat berikutnya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan dari kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, ini adalah sebuah kalimat yang belum lengkap. Oleh karena itu membutuhkan kalimat berikutnya agar kalimat itu menjadi lengkap. Mari kita bahas satu persatu. Wa ma diterjemahkan dan apa saja. Ma di sini adalah isim syarat. Dia menjazmkan mabni atas sukun. Jadi mabni tetapnya atas sukun di bagian akhirnya. Fi mahalli nasbin, dia mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih muqaddam.
karena dia sebagai objek yang posisinya dikedepankan dari fiil setelahnya, yakni tuqaddimu. Tuqaddimu artinya kamu usahakan. Tuqaddimu merupakan fiil mudhari', dia majzum. Dia majzum karena tadi diawali oleh ma sebagai isim syarat, sehingga tuqaddimu merupakan fiil syarat. Karena dia fiil syarat, maka dia majzum. Tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun di sana yang awalnya tuqaddimuna menjadi tuqaddimu. Sedangkan wawu di situ adalah merupakan fa'il atau pelakunya, yang wawu jamaah tentu saja menunjukkan jamak. Kalau kita perhatikan, maka tuqaddimu yang merupakan fiil mudhari' yang majzum dengan dihilangkannya nun, hadfun nun di bagian akhirnya. Maka kalau kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari qaddama yuqaddimu taqdiman, muqaddimun, muqaddamun, qaddam, la tuqaddam. Sedangkan kalau kita tasrif secara lughawi untuk mengetahui kata dari tuqaddimuna, maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka yuqaddimu yuqaddimani yuqaddimuna, tuqaddimu tuqaddimani yuqaddimna, tuqaddimu tuqaddimani tuqaddimuna, tuqaddimina tuqaddimani tuqaddimna, uqaddimu nuqaddimu. Berikutnya adalah li'anfusikum. Li'anfusikum artinya bagi dirimu. Li tentu saja ini adalah huruf jar, dan anfusi merupakan isim yang majrur karena diawali dengan huruf jar li. Sehingga kenapa anfusi yang merupakan isim, harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini li. Tentu li anfusi ini adalah susunan jar majrur terkait dengan fiil sebelumnya. Sedangkan al-kaf di situ yang kita baca kum karena ada mim yang menunjukkan jamak di situ, merupakan mudhofun ilaih, sehingga anfusikum merupakan idhofah. Dia susunan kata, tumpukan kata atau frase diri kamu. Anfusikum idhofah, anfusi dia merupakan mudhof, sedangkan al-kaf dibaca kum merupakan mudhofun ilaih. Berikutnya adalah min khairin, artinya dari kebaikan, merupakan susunan jar majrur. Sehingga kenapa khairin dibaca harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min. Min khairin artinya dari kebaikan, dia merupakan penjelas, dia ta'aluk dengan hal yang dihilangkan. Nah, sehingga sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu ini bukan kalimat yang lengkap, sehingga kalimat lengkapnya adalah ketika ditambahin tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkannya pahala pada sisi Allah. Mari kita bahas tajiduhu indallahi satu persatu. Tajiduhu, tajiduhu ini merupakan fiil mudhari'. Dia majzum, dia jazm, tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun, karena dia termasuk dalam fiil-fiil yang 5 atau af'alul khamsah. Kenapa? Karena dia sebagai jawab syarat. Karena sebelumnya ada isim syarat, ada fiil syarat, maka di sini ada jawab syarat. Tajiduhu
artinya kamu akan mendapatkannya. Al-ha di situ merupakan maf'ul bih atau objek, nya di sana diterjemahkan dengan pahala, sedangkan fa'ilnya adalah terlihat di situ ada wawu jamaah yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah jamaah. Tajidu ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kalau kita tasrif secara istilahi maka dari wajada yajidu wujudan, wajidun maujudun, jid la tajid. Sedangkan ketika kita mentasrif secara lughawi dari fa'il atau isim domir yang terkait dengannya, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka yajidu yajidani yajiduna, tajidu tajidani yajidana, tajidu tajidani tajiduna, tajidina tajidani tajidana, ajidu najidu. Maka terlihat di situ tajiduna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya wawu jama di sana yang takdirnya adalah antum. Ketika dalam keadaan majzum, tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya huruf nun, sehingga dari tajiduna menjadi tajidu. Berikutnya adalah inda. Inda artinya pada sisi. Inda kita tahu ini merupakan dzaraf makan. Dia adalah kata keterangan tempat, berkaitan menjadi penjelas dengan fiilnya. Inda, indallahi. Indallahi artinya di sisi Allah. Allahi merupakan lafdzul jalalah yang menjadi mudhofun ilaih, sehingga kenapa kemudian Allahi wajib majrur, karena dia sebagai mudhof ilaih, dan mudhofun ilaih adalah isim yang majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Kalimat berikutnya adalah innallaha bima ta'maluna basirun. Ini merupakan jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim, dalam hal ini adalah lafdzul jalalah Allah, dan dimasuki oleh inna dan saudara-saudaranya. Baiklah, kita perjelas masing-masing kata dalam kalimat ini. Pertama adalah innallaha, artinya sesungguhnya Allah. Inna tentu kita paham dia merupakan amil yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, dan dia masuk dalam amil nasih, amil atau faktor-faktor yang merusak. Inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya, sehingga kita paham kenapa Allah lafdzul jalalah harokat akhirnya adalah fathah, karena dia adalah isimnya inna. Isimnya inna tentu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Tanda nasabnya sekali lagi karena dia adalah isim yang mufrad, tentu harokat fathah di bagian akhirnya. Innallaha bima artinya dengan apa-apa yang. Bi ini adalah huruf jar, artinya dengan, sedangkan ma ini adalah merupakan isim mausul. Dia adalah isim mausul fi mahalli jar. Dia mahalnya adalah jar karena didahului oleh huruf jar, dalam hal ini adalah bi. Tetapi kita ingat bahwa ma ini merupakan isim mausul, tentu dia tetap dia mabni, sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Bima dalam hal ini adalah susunan jar majrur, tentu dia ta'aluk berkaitan dengan khobarnya. Ta'maluna artinya kamu kerjakan. Ta'maluna dia merupakan fi'il mudhari. Terlihat di situ huruf ta yang merupakan huruf mudhari'ah yang menjadi ciri dari fi'il mudhari. Dia marfu. Dia rofa, tanda rofanya adalah subutun nun,
Kenapa? Karena dia tajarrud, sepi dari amil-amil jazm maupun amil nasab. Sedangkan wawu di situ merupakan wawu jamaah yang menjadi fa'il atau pelakunya. Berikutnya, kalau kita perhatikan ta'maluna ini merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Bagaimana terbentuknya? Kita bisa melihatnya ketika kita mentasrif secara lughawi dari dhamair atau dhamir-dhamir yang berkaitan sebagai fa'ilnya, dari mulai huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya'malu ya'malani ya'maluna, ta'malu ta'malani ya'malna, ta'malu ta'malani ta'maluna, ta'malina ta'malani ta'malna, a'malu na'malu. Berikutnya adalah basirun. Basirun artinya maha melihat. Basirun ini merupakan khobarnya dari basirun ini merupakan khobar. Tentu dia marfu, tanda rofanya adalah harokat dhamma di bagian akhirnya. Basirun maha melihat. Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Secara ringkas dari tafsir Jalalain bisa kita sampaikan, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat, dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan, artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahim, tentu kamu akan mendapatinya. Maksudnya pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.